aku adalah guru musik, vokal, piano, not balok, dan aku sangat senang ajarin orang. Aku punya beberapa murid online, tapi aku ingin ada murid di Mozi, karena tempat ini sangat bagus. Energi Mozi ini energi artistik. Ini sangat bagus untuk orang. Kalau orang datang ke sini, dia bisa merasakan energi artistik, lukisan, atau kalau mau nyanyi di sini juga bagus kalau suaranya terdengar lebih enak dan lebih bagus juga. Aku datang ke sini karena teman aku dan anak aku menggambar sama Pak Abdus, dan anak aku juga sangat senang bisa menggambar di sini, bisa belajar melukis sama Pak Abdus. Dan kalau ada orang yang mau belajar nyanyi atau piano sama not balok, aku sangat senang ajarin. Aku belajar di Universitas Guru, ini universitas di Moskow, dan jadi guru musik S2. Ini di Rusia ini magister. Kalau di sini ini master S2. Aku kerja di teater dan di studio sama anak kecil dan sama orang dewasa, sama aktor yang udah terkenal, sama anak yang masih mulai belajar vokal dan piano. Dan aku udah kerja begitu 16 tahun. Dari tahun 2009 aku ajarin orang vokal, piano, dan not balok. Dan aku tahu kalau orang tidak bisa nyanyi, dia malu. Dia malu karena mungkin orang tuanya dulu berbicara, jangan berisik, dan dia jadi malu. Tapi dia bisa nyanyi. Semua orang yang bisa berbicara dan mendengar bisa bernyanyi. Aku ke Indonesia ikut suami. Nah, dia orang sini, orang Cimahi. Aku menikah juga di sini, di Cimahi. Dan aku di sini udah 7 tahun. Ya, aku senang di sini karena tidak ada salju, tidak dingin, cuacanya bagus. Gitu. Kalau di Indonesia ada banyak suku, di Rusia juga banyak suku. Di Rusia ini suku Komi, Buryat, Sakha, dan banyak. Di Indonesia juga banyak suku, dan ini orang itu berbeda-beda, terlihat berbeda-beda. Kalau orang Sakha ini mirip sama orang Cina, gitu. Kalau orang Kalmyk ini ada yang mirip sama orang Indonesia. Tapi orang Kalmyk ini Buddhis. Kalau yang orang Komi ini Kristen Ortodok. Ada yang seperti orang Toraja, tidak Kristen, tidak Muslim, tidak Buddhis, gitu ada. Dan kalau di Indonesia orang pakai ini topi yang panjang itu, ya, dan mahkota di Rusia juga ada yang sama,
namanya kokoshnik. Ini seperti matahari. Matahari, kalau orang pakai ini simbol matahari. Kalau di musim salju, orang suka main salju di Rusia. Kalau orang Indonesia, aku tahu banyak juga mau main salju karena di sini tidak ada. Dibangun 2010. Nah, kita itu tadinya mau membuat satu studio tentang seni mozaik, memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kota Cimahi, khususnya di Batu Jajar. Nah, itu saya cukup respect melihat satu limbah yang banyak, terutama limbah keramik ya. Nah, sehingga terus sama saya diimplementasikan dan alhamdulillah bisa dibuat beberapa seni mozaik terapan seperti itu. Nah, itu saya berkembang dari 2010, 11, 12, 13 sampai di 14 itu. Nah, lambat laun karena saya memang juga salah satu pengajar di salah satu universitas swasta di Kota Bandung, di Universitas Widyatama jurusan DKV. Nah, saya melihat akhir-akhir ini, terutama di dekade tahun sekarang ya 2025, begitu sulit orang untuk meraih pendidikan, begitu sulit orang untuk mengimplementasikan kemampuan dan keahliannya. Nah, maka di situ saya punya satu gagasan sama teman-teman di komunitas seni dan kebudayaan Kota Cimahi untuk terus mensinergikan, menularkan atau memberikan ilmu-ilmu pengetahuan, baik itu seni rupa, keramik, desain, bahkan ke teater dan sebagainya, untuk bagaimana masyarakat bisa bermanfaat atau berdampak. Nah, sehingga masyarakat lambat laun bisa mandiri seperti itu. Nah, maka di Monji ini kegiatan-kegiatan serupa cenderung kami bebaskan atau free, atau bila perlu tidak ada tarif, tidak ada bayaran, tidak seperti itu. Sangat low budget. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita untuk menyelenggarakan itu tanpa seperti itu? Nah, kebetulan kita juga kan sebagai praktisi, sebagai akademisi, maka kita mengambil cara-cara dengan cara hibah. Gitu. Jadi kita bikin proposal untuk ke Kementerian Pendidikan, untuk ke pariwisata atau kemana. Nah, kita memanfaatkan itu untuk menjalankan setiap program dan pendidikan. Nah, ini yang menarik di tahun 2000, rencana di 2025 ini, 2006, insya Allah nih komunitas di seni dan budaya Kota Cimahi, kita akan coba, kita minta restu semua pihak, stakeholder apapun, kita akan bergerak maju ke Cimahi Mall, gitu. Kita sudah beri satu kesempatan untuk bisa mengakselerasi, menghidupkan mall, bagaimana kita bisa berkontribusi, memajukan, mengembangkan khususnya tentang di ekonomi kreatif. Nah, ini kita sedang rencanakan semua. Jadi nanti tentang pendidikan, tentang kursus, tentang apapun tentang seni budaya, dan akan kita coba dorong ke sana. Nah, kenapa demikian? Nah, sebetulnya ini suatu ekosistem yang perlu dibangun untuk semuanya bisa bergeliat di situ ya. Bisa akustik, bisa musik, seperti apa. Karena selama ini kan kita sambil menunggu situasi yang kondusif tentunya kan. Di hari ini kita tahu persis bahwa masyarakat masih agak sedikit kurang bagus. Tapi mudah-mudahan saya optimis di akhir tahun ini kita semuanya akan baik ya, dan kita bisa menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk bisa mengakselerasi kembali tentang masyarakat seperti itu. Mudah-mudahan lah, kita minta doa restu. Jadi nanti harapannya katakanlah seperti misalnya pasar seni, kegiatan atraktif, karnaval semua bisa tersentralisasi. Salah satunya biar tersentralisasi di Cimol seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengintegrasikan
semua spot-spot yang sudah ada, misalnya di AWC gitu kan, atau misalnya di Cirende. Nah itu bukan berarti kita jadi bersaing, bukan, tapi menjadi satu kesatuan. Dan kemarin kita pikirkan syukur-syukur bisa menjadi satu semacam gaya turisme, khususnya pengembangan kepariwisataan di Kota Cimahi. Itu harapannya apa? Nah harapannya itu kami berpikir semua sekarang harus bisa punya satu visi yang sama, seperti itu. Kita saling membangun, ya, kompetitif dalam hal untuk memajukan masyarakat khususnya, seperti itu. Nah terutama ini menggerakkan dari pendidikan. Tadi ada yang terlewat, animonya sendiri masyarakat khusus Cimahi dan Bandung dengan kegiatan di sini gimana? Nah, tentang animo yang selama ini saya lakukan, alhamdulillah banyak respon. Banyak respon artinya semua merasa satu pikiran. Maka terlihat ada beberapa pelajar, beberapa mahasiswa, bahkan di luar Cimahi juga banyak yang ikut ke kita itu. Karena kan di sini kontennya ada membangun creative writing yang diprakarsai oleh teman kita di komunitas, ada juga yang tentang menggambar, ada juga tentang pria, bahkan ada juga tentang retorika. Nah ini kalau saya menarik. Bahkan bila perlu kita sekarang mulai berpikir gimana sih kita bisa mengembangkan, menumbuhkan ekonomi itu sifatnya seperti semacam keagenan atau reseller, seperti gitu ya. Banyak produk, daya beli susah gitu. Pabrik terus membuat. Nah kita nih sekarang bagaimana bisa bersinergi mengangkat semua produk-produk khususnya tentang barang-barang ke industri kreatif. Itu kan seperti saya pikir.